Oke. Supaya mempersingkat waktu, Kak Yan mulai dari hitungannya saja ya. Langsung ke kemampuan numeriknya. Oke, soal kemampuan numeriknya. Oke, biar tidak makan waktu lama. Oke. Karena Kak Yan cuma bisa ngisi 1 jam, nanti setengah jamnya kita rapel, kita gabung sama pertemuan selanjutnya supaya menjadi 2 jam. Oke. Kita langsung ke kemampuan numeriknya. Soal nomor berapa nih? Nomor 13. Soal kemampuan numeriknya. Semula harga 1 porsi mie ayam dan harga segelas jus jeruk masing-masing adalah 6.000. Harga 1 porsi mie ayam sama dengan 1 gelas jeruk, yaitu harganya 6.000. Oke. Setelah kenaikan harga minyak tanah, harga semangkuk mie ayam harganya naik 12%, sedangkan harga segelas jeruk naik 8%. Oke. Maka kenaikan harga dari segelas jus jeruk dan 1 porsi ayam adalah kenaikan totalnya. Kenaikan totalnya Kak Yan detailkan satu-satu. Yang 1 porsi mie ayam naik 12%. Naiknya sebesar 12%. Harga 1 porsi mie ayam sama dengan satu gelas jus jeruk, yaitu 6.000. 1 porsi mie ayam harganya 6.000, 1 gelas jus jeruk juga harganya 6.000. Tapi karena kenaikan minyak tanah, harga mie ayam naik 12%. Nah, 12% itu berapa rupiah? 12% kali 6.000. Berapa rupiah kenaikannya? 720 ya. 720 rupiah. Itu yang 1 porsi mie ayam. Sedangkan 1 gelas jus jeruk naik 8%. Kenaikannya berapa rupiah? 1 gelas jus jeruk naik 8%. Itu berapa rupiah? 8% kali 6.000 juga. 480. Yang ditanyakan adalah kenaikan dari segelas jus jeruk dan 1 porsi mie ayam. Kenaikan 1 gelas jus jeruk dan 1 porsi mie ayam. Anggap kalian beli dua-duanya. Kenaikan totalnya berapa persen? Kenaikan total. Kenaikan totalnya berapa persen? Yang mie ayam naik 720 rupiah. Yang 1 gelas jus jeruk naik 480. 480. Karena ini ditanyakan kenaikan, persentase kenaikan keduanya, maka kalian bagi terhadap jumlah total awal. Jumlah total awalnya itu bukan 6.000 ya, hati-hati, tapi 12.000. Karena 2 barang. 1 porsi mie ayam dan 1 gelas jus jeruk kali 100%. Ada orang di depan. Kenaikan 1 porsi mie ayam dan 1 gelas jus jeruk berarti berapa? 0, 10, 1 kali 100%. Kenaikan totalnya adalah 10%. Itulah total kenaikan harga dari segelas jus jeruk dan 1 porsi mie ayam. Dan ditambah itu kenapa makanya pembaginya adalah 12.000. Karena 1 porsi harganya 6.000, ya 1 gelas juga 6.000. Harga awal. Jumlah total awal adalah 12.000. 10% itulah kenaikan harga segelas jus jeruk dan 1 porsi mie ayam. Paham? Ada orang? Enggak. Nomor 14. Pak Agung mencampur 25 kg beras jenis A yang harganya 5.200 per kilo dengan 15 kg beras jenis B seharga 4.800 per kilo
Aris kemudian membeli 8 kg beras campuran tersebut dan memberikan uang 100.000. Berapakah kembalian uang Haris? Oke, karena ini berasnya dicampur, cari dulu harga beras campuran. Oke, harga beras campuran. Oke, harga beras campuran. Oke, harga beras A sebanyak 25 kg. Kalikan dengan harga per kilonya 5.200. Dicampur, ditambah dengan beras jenis B sebanyak 15 kg. Oke, seharga 4.800. Oke. Kalian bagi terhadap jumlah total beras sekarang. Itulah konsep kataan campuran, kataan gabungan. 25 ditambah 15. Itulah harga beras campurannya. Oke. 25 kali 52. Oke. 25 kali 5 saja 125. 125 tambah 50 175. 175. 175. 10. Benar ya? Benar enggak? 175.000. 25 kali 52. 25 kali 50 saja. Oke, 1, 2, 50 ditambah 50. Kok 130.000. Kebanyakan. Oke. Ditambah 15 kali 48. Berapa? 72.000. Pas 72.000 ya. Ini benar 130.000 ya. 72.000. HP beneran. Dibagi 40. Berarti harga beras campuran berapa? Ini adalah 202.000. Oke, 202.000. Oke, dibagi 40. 20 bagi 2, 20 bagi 4, 5. Oke. 5, 20. 5.000 berapa nih? 5.040 ya? 5.050. 5.050. Oke. Ya, itulah harga beras campurannya. Sekarang si Aris belanja 8 kilo, ngasih uang 100.000. Berarti berapa kembaliannya? Kembalian uang Aris 100.000 dikurangin dia beli 8 kilo kali 5.050. Oke. Sama dengan 100.000 dikurangin 8 kali 5.050. Berapa dapatnya? Kita bagi 2 nih. Pas nggak dia? Oke. 40.400. 40.400. Berarti kembaliannya si Arman Aris adalah 59.600. Itulah kembalian si Aris. 59.600. Cari dulu harga beras campurannya. Oke. Sekarang lanjut nomor 50. 50, nomor 15. Kayak ini dilihat di soal lagi. Nomor 15. Pagar pembatas terbuat dari besi. Pagar pembatas terbuat dari besi tiap 3 meter diberi tiang dari beton. Jika harga satu tiang adalah 40.000 dan harga besi yang menghubungkan 2 buah tiang adalah 20.000,
maka biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat pagar dari sebidang tanah yang berukuran 30 meter dan lebar 15 meter. Oke. 30 meter, lebarnya 15 meter. Oke. Tinggal cari kelilingnya dulu. Kan yang dipasangin tiang kan? Bukan luasnya, tapi keliling-kelilingnya. Oke. Keliling dari taman ini adalah berarti 2 kali panjang tambah lebar, 30 tambah 15. Oke, sama dengan 90 meter. Kelilingnya 90 meter. Pagar pembatas terbuat dari besi, tiap 3 meter diberi tiang dari beton, tiap 3 meter. Berarti banyaknya tiang yang dibutuhkan. Banyaknya tiang dibutuhkan adalah tiap 3 meter, berarti 90 dibagi 3. Sama dengan 30 tiang yang dibutuhkan. Oke, sekarang besi yang menghubungkan 2 buah tiang. Banyaknya besi yang dibutuhkan. Berapa banyaknya besi yang dibutuhkan yang menghubungkan 2 buah tiang? Ayo, logikanya berapa besi berarti? Tiangnya 30, otomatis juga besinya sebanyak 15. Besi. Kan tiap 2 tiang. Ini kan dihubungin. Ada yang di sini berarti dihubungin juga toh? Nggak mungkin ini nggak ada. Nah, ini sama ini dihubungin. Ini sama ini tetap dihubungin juga kan? Ini sama ini tetap dihubungin. Tiangnya sebanyak 30, ya besinya juga otomatis sebanyak 30. Hati-hati. Oke. Sekarang berarti tiang dibutuhkan adalah 30 tiang, besi yang dibutuhkan juga 30 besi. Harga satu tiang 40.000. Berarti kalau 30 tiang kali 40.000, harga satu besi 20.000, berarti 30 besi adalah 20.000. Berarti total seluruh biayanya kalian tambah 30 kali 40.000, 1,2, 1.200.000 ditambah 600.000. Berarti biaya yang dibutuhkan adalah 1.800.000. Nah, option yang B. Hati-hati. Cari dulu kelilingnya, baru cari tiangnya. Oke. Tiangnya 30, ya otomatis besinya juga yang dibutuhkan 30. Oke, paham? 15. Oke. Kalau sudah, kita ke nomor 51 lagi. Nomor 16. Sebuah perusahaan mengurangi jam kerja dari 40 jam per minggu menjadi 36 jam per minggu tanpa mengurangi gaji. Jika seorang pegawai menerima X per jam sebelum pengurangan jam kerja, berapakah yang ia terima per jamnya dengan sistem baru? Oke. Awalnya kerja 40 jam, jadi 36 jam. Oke. Yang 40 jam ini dapat gaji X rupiah per jam. Berarti kalau sama 40 jam, berapa rupiah yang ia dapat? 40X. Nah, kalau kerja 36 jam, berapa rupiah gajinya per jam? Oke. Tanpa ada pengurangan gaji. Oke. Artinya apa? Gaji ketika masih 40 jam bekerja itu sama artinya dengan total gaji selama 36 bekerja. 40X sama dengan 36 dikali berapa? 36 kali Y.
Misalkan Y ini adalah upah gaji yang terbaru. Berarti supaya gajinya sama, nilai Y ini haruslah 40 per 36X. Atau gajinya haruslah sama-sama bagi 4, 10 per 9X. Itulah harus gajinya dengan sistem baru. Nomor 17. 3 pangkat X sama dengan 81. Y pangkat Y 64. Y dipangkatin berapa dengan bilangan yang sama, hasilnya 64, sorry. Yang nggak bisa, berapa? 3 pangkat X sama dengan 81. Ini dulu. 3 pangkat X berarti X berapa? 3 pangkat berapa? Hasilnya 81. 3 pangkat 3 saja 27. Berarti 3 pangkat 4. Y pangkat Y sama dengan 64. Oke, berarti berapa? Ya nggak bisa. Y pangkat Y. Berapa Y pangkat Y? Hasilnya 64. 2 pangkat 6. 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6, 64. Berapa lagi? 4 pangkat 3, 64. 8 pangkat 2, 64. Nggak bisa Y sama Y. Oke. Mungkin ada salah soal. Mungkin itu 2 pangkat Y atau 4 pangkat Y atau 8 pangkat Y. Nggak bisa. Berarti antara yang ya, hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Ya, benar. Nomor 18. A sama dengan A sama dengan 8, B sama dengan negatif 8. X itu adalah A min B kuadrat, berarti 8 min 8 kuadrat. Sedangkan nilai Y adalah B min B kuadrat. B min B kuadrat, berarti B min 8, min B lagi, min 8 kuadrat. Ini sama kayak 8 plus 8 kuadrat, berarti ini min 8 tambah 8, 0. Otomatis ya, X ini berarti kan 16 kuadrat, sedangkan nilai Y adalah, ini jadi plus 0 kuadrat. X lebih besar dari Y. 18 kan ada option C yang X kali Y sama dengan Y. Itu gimana tuh, Kak? Kan nilai Y-nya 0. 16 dikali 0, 16 kuadrat kali 0 ya pasti 0. Oh, yang C, astaga, yang C apa tadi? X kali Y sama dengan Y. Oh iya, itu juga benar. X lebih besar dari Y udah pasti. Tapi X kali Y juga ada penyataannya. Sama dengan Y. Wah, benar juga ini. Kok bisa ada 2 option? Sorry, kayak nggak perhatiin. Sangat benar juga tuh yang C. 16 kuadrat kan 196. 256. 196, 256, 256. Kali 0 ya pasti 0. Ya sama dengan Y juga. Ya, yang C juga benar. Ya. 53. Apa dia nggak salah soal ya? A min B, itu udah A min B. B min A mungkin. Kalau B min A, X sama dengan Y. Ikutin soalnya aja. Di soal maunya B min B ya sudah min 8 min 8. Udah dua option benar itu ya, A sama C.
X lebih besar dari Y, X kali Y juga sama dengan Y. Ya, benar. Sudah? Tak hapus ya. Oke, yang tadi nomor 18 AC itu benar. Kalau soalnya B min A, baru yang option B aja jawabannya. Ikutin soalnya aja dah. Sekarang nomor tadi 18, sekarang nomor 19. Berat badan Gaby dan berat badan Nindi 83. G plus N 83. Berat badan Gaby dan Kiki 89. Gaby plus Kiki sama dengan 89. Nanti. Terus berat badan Kiki dan berat badan Nindi adalah 77. Berat badan Kiki dan berat badan Nindi 77. Berat badan Kiki plus Nindi adalah 77. Yang ditanyakan berat badan Gaby dan Nindi. Selisih berat badan Gaby dan Nindi. G sama N. Selisihnya. Ambil aja yang ini. G plus K sama 49, K plus N sama dengan 77. Yang ditanyakan kan selisih berat badan Gaby dan Nindi. Supaya jadi min kan ini kita kurangkan. 89 dikurangi 77, 12. K min K habis. Bersisa G min N. Udah. G min N sama dengan 12 kg. Selesai. Nggak perlu diinput sana, input sini. Kebetulan ada variabel yang sama. Oke, ya udah kalian kurangkan. Itulah selisih berat badan Gaby dan Nindi. Terserah mau berat yang lebih berat itu Gaby ataupun Nindi, terserah, intinya selisih berat Gaby dan Nindi itu adalah 12 kg. Kita lanjut ke nomor 20. Rata-rata sekelompok bilangan adalah 40. Oke. Apabila bilangan yang sebenarnya 60 tapi terbaca 30, setelah dihitung kembali ternyata rata-rata yang benar dalam kelompok itu adalah 41. Oke. Banyaknya bilangan yang ada di kelompok tersebut. Rata-rata adalah banyak data bagi banyak data, balik jumlah data dibagi banyak data. Oke. Rata-ratanya awalnya 40. Jumlah datanya berarti jumlah data bagi banyak data. Banyak data yang saya misalkan N. Pada keadaan awal, kita tuliskan terstruktur ya, berarti jumlah data awal adalah 40 plus N. 40 plus N, 40 kali N. Setelah dihitung kembali, ternyata rata-rata yang benar adalah ada bilangan yang sebenarnya 60, tapi terbaca 30. Setelah dihitung kembali, ternyata rata-rata yang benar adalah 41. Oke, 41.
jumlah data awal kita misalkan X. Oke, pemisalan di dua-duanya. Jumlah data awal ini. Jumlah data awal adalah X. Oke. Pada keadaan yang kedua, sebenarnya rata-ratanya itu 41, di mana ada bilangan yang sebenarnya 60 tapi terbaca 30. Berarti yang awalnya jumlah datanya X harus nambah 30 kan? Karena yang seharusnya 60 terbaca 30, berarti harus nambah 30 lagi kan? Sehingga Oke. Banyak bilangannya tetap tidak berubah. Oke. Sehingga 41N sama dengan X plus 30. Berarti nilai X sama dengan 41N min 30. Yang dicari adalah berapa banyak bilangan dalam kelompok itu. Oke. X-nya masukin ke sini. 41N min 30 sama dengan 40N. Ujung-ujungnya N sebanyak 30. Inilah banyak bilangan pada kelompok tersebut. Oke. Awalnya jumlah datanya itu X, dibagi banyak datanya itu N. Rata-ratanya 40. Tapi ada data yang sebenarnya 60, tapi terbaca 30. Berarti yang awalnya X harus ditambah 30 lagi dong. Oke. Karena tadi kurang 30. Dibagi dengan banyak data awal, tetap banyak data tidak berubah, rata-rata yang sekarang 41. Oke. Jumlah data sekarang, jumlah data yang awal 40 kali N, jumlah data sekarang adalah 41 kali N min 30. Input nilai X-nya, ketemu banyak datanya adalah sebanyak 30 bilangan. Oke, kalau sudah nomor. Kak, itu yang dimasukkan bukan X plus 60. Yang mana? Kan yang data sebenarnya 60, bukan 30. Ya, tapi yang terbaca kan 30. Berarti kan harus nambah 30 lagi dong. Supaya 60 bukan plus 60. Oh. Iya. Paham? Sorry. Iya, paham. Soalnya itu seharusnya terbaca 60, tapi yang seharusnya 60 terbaca 30. Berarti harus nambah 30 lagi. Itu sisanya. Oh, iya. Misalkan kalau dibalik, ada bilangan yang sebenarnya 30, tapi terbacanya itu 60, kurang 30. Nah. Oke. Kalau sudah, ke nomor 21. Kecepatan rata-rata sebuah motorboat adalah 50 mil per jam. 50 mil per jam, berarti 50 mil ditempuh dalam waktu 1 jam. Oke. Maka berapa menitkah yang dibutuhkan untuk motorboat tersebut menempuh 1 mil? 50 mil aja 1 jam. Oke. 50 mil aja 1 jam. Berarti kalau 1 mil berapa menit? Oke. Perbandingan senilai ya. Semakin kecil berarti semakin cepat. Oke. X berarti nilai X-nya adalah 1 jam itu sama kayak 60 menit. Oke. Tinggal kalian kali silang.
perbandingan senilai kali silang, oke, 60 menit per 50 mil. Oke, itu T-nya. Berarti coret 1/5 menit. Ya, 1/5 menit. Berarti 1 milnya itu bisa ditempuh dalam waktu 1/5 menit. Kok nggak ada? 1 menit nggak mungkin. Kan 50 mil itu per 60 menit. Berarti 1 milnya itu 60 per 50 menit. Perbandingan senilai intinya semakin kecil, nilainya semakin kecil juga besaran yang lain. Kayaknya option A sama D ada kesalahan. Dua-duanya 1 menit. Paham yang nomor 21? Paham. Oke. Nomor 22. Kecepatan sebuah kereta api 50% lebih cepat dibandingkan kecepatan sebuah bus. Kedua transportasi tersebut berangkat dan sampai pada waktu yang sama dari kota A kota B sejauh 75 km. Jika kereta api berhenti di sebuah stasiun antara kota A dan B selama 12,5 menit, maka kecepatan bus adalah jaraknya sama. Kecepatan kereta api FK sama dengan 50% lebih cepat ya. Oke, jangan nanti setengah dari VB, berarti 50% lebih cepat. 3/2 VB. 50% lebih cepat. Oke, 100% ditambahkan 50%. Itu caranya. Oke. Berarti kecepatan kereta api 3/2 kecepatan bus. Dua transportasi tersebut sama-sama berangkat dan sampai pada waktu yang sama, dari kota A ke B dengan jarak 75 km. Jika kereta api berhenti di sebuah stasiun jarak antara pakai konsep persamaan jarak, jarak yang ditempuh sama kereta api sama dengan jarak yang ditempuh oleh bus. Kecepatan jarak kereta api berarti kecepatan kereta api dikalikan waktu yang ditempuh kereta api sama dengan kecepatan bus dikalikan waktu yang ditempuh oleh bus. Sampai pada waktu yang sama ya. Kecepatan kereta api ubah ke dalam satuan bus 3/2 VB kali waktu yang ditempuh oleh kereta api. Jika kereta api berhenti di sebuah stasiun jarak antara 12,5 menit. Waktu yang ditempuh oleh kereta api dikurangin dengan 12,5 menit itu sama dengan waktu yang ditempuh oleh bus. Walaupun sudah istirahat kereta apinya sama 12,5 menit, nyampe pada waktu yang sama. Yang salah berarti TB min. Berarti TK sama dengan TB min 12,5 menit. Sorry. Baru bisa ketemu min. Ya. Pindah 3/2 TB min TB sama dengan 5/16. Berarti ini setengah TB sama dengan 5/16. Berarti TB adalah 16 bagi 2, 8. 5/8 jam. Inilah waktu yang diperlukan oleh si
kereta api untuk sampai di kota B. Yang ditanyakan adalah kecepatan bus kereta api ini waktu yang diperlukan oleh bus untuk nyampe di stasiun B. Yang ditanyakan kecepatan bus, berarti kecepatan bus S per TB, S-nya 75, okay, per 5/8 jam ya, udah dalam satuan jam, berarti sama dengan 75 kali 8 bagi 5. 75 bagi 5, 15. 15 kali 8, 120. Inilah kecepatan si bus, 120 km per jam. Gak ribet ya. Dari sekelompok anak diperoleh data sebagai berikut. 25 anak suka musik, 22 suka basket, 7 yang suka keduanya. Berapa jumlah anak kelompok tersebut? Jumlah anak kelompok tersebut. De Morgan aja. Jumlah anak berarti yang suka bermain musik 25 ditambah yang suka basket 22 dikurangin yang suka keduanya. Tidak ada muncul yang tidak suka keduanya. Sehingga jumlah anak dalam kelompok tersebut adalah 47 dikurangi 7, 40 anak. Itulah banyak anak dalam kelompok tersebut. Oke, selanjutnya nomor 24. Sebuah kompetisi sepak bola yang diikuti oleh 16 peserta menggunakan sistem setengah putaran. Artinya, setiap kesebelasan bertanding sebanyak 1 kali dengan kesebelasan lainnya. Berapa banyak pertandingan yang terjadi? Oke, sistem setengah putaran. Oke, cuma 1 kali tanding. Oke, tim A bertanding dengan tim B, itu sama juga artinya dengan tim B bertanding dengan tim A. Oke, sistem 1 kali putaran. Oke, sehingga ketika A sama dengan B, itu sama pula artinya dengan B sama dengan A. Oke. Tidak memperhatikan urutan, kalian pakai kombinasi. Oke. Berarti 16C2. Kan setiap pertandingan ada 2 tim. Sehingga banyaknya pertandingan adalah 16C2, yaitu sama dengan 16 faktorial per 16 min 2 faktorial kalikan 2 faktorial. Ingat rumus kombinasi sama dengan 16 faktorial per 14 faktorial dikali 2 faktorial. Oke. 16 faktorial, 16 kali 15 kali 14 faktorial per 14 faktorial kali 2 faktorial. Coret. 2 faktorial itu 2, coret dengan 16, 8. 15 kali 8 adalah 120. Ada 120 pertandingan. Oke. Pakai kombinasi. Oke, masih ada waktu. Oke, masih ada waktu. Nomor 25, kemampuan logikanya YUQMI. Oke. Polanya pasti mundur. Y ke U mundur berapa huruf? Y ke U mundur berapa huruf? T, U, P, W, X, 5 huruf. 5 huruf. Oke. Min 5 udah kayak lambangin. U ke Q mundur berapa huruf? 5 juga. 4. Berapa? 4 huruf. Q ke M berarti min 3 huruf. M ke I, J
JKL. JKL. M ke I mundur lagi 2 huruf atau 3 huruf atau kain lambangnya salah. Di M itu 4 apa? Yang mana? I ke M bukannya 4. I ke M 4. Oke. Mundur 4 huruf ya. Min 4 kayak lambangnya. Y ke U min 5 mundur 5 huruf atau 4 huruf? 4. 4. Oke, salah. Jadi sekarang ini mundur 4 huruf, berarti sekarang I mundur 4 huruf. Huruf apa? Saya tata E. E. E A Berarti E. D A E mundur 4 huruf, berarti A. A. EA. Nomor 20, kenapa sebelah? Nomor 26, 5, 11, 23, 47. Berurutan kayak ini, nambah 6, nambah 12, oke, nambah 24. Dua kalinya sebelumnya, kali 2, barisan bertingkat, seperti ini kali 2, nambah 48, oke, 5, 95. Oh, lagi 1 masih ada. 95, berarti sekarang nambah 96. Oke, 191. 95, 191. Yang C. Nomor 27. 31, 29, 34, 32, 37, 35, 40. Loncat ya. Nambah 3, nambah 3, nambah 3, berarti sekarang nambah 3, 43. Kenapa ngapus? Oke, sekarang yang sebelahnya juga nambah 3. Berarti ini nambah 3, nambah 3, nambah 3, 38. Masuk ke penarikan kesimpulannya. Belum. Aris lulus lebih lambat daripada Rudi. Lebih lambat berarti Rudi dulu baru Aris. Tanda ini, tanda lebih besar berarti dia lebih duluan lulus. Indra lulus sebelum Umu. Berarti Indra dulu baru si Umu ya. Indra dulu lulus baru Umu dan bersamaan dengan Aris. Berarti samaan dengan Aris, sama dengan A. Oke, berarti A juga, berarti polanya adalah kayak jadiin 1. Nah, ini, oke, sudah. Urutan lulus yang benar adalah, oke, Rudi dulu, oke, Rudi dulu, Ismu lulus bersamaan dengan Aris, ya benar. Indra lulus sebelum Rudi, salah. Rudi dulu, A salah. Ismu lulus bersamaan dengan Aris, ya benar. Bukan salah. Tadi itu Indra. Indra, ya Ismu tuh sorry, kayak lambangnya. Indra yang sama dengan Aris. Rudi lulus bersama dengan Ismu, enggak. Ismu terakhir. Aris lulus sebelum Ismu. Oke, itu yang benar, yang D. Rudi lulus setelah Ismu, salah. Yang benar adalah yang D. Aris lulus sebelum Ismu.
Oke, karena Aris dulu, Aris samaan dengan si Indra, baru si Ismu. Nomor 63 D. Nomor 29. Anto berlari lebih cepat dari Indra. Kakak berlari lebih lambat dari Ivan, berarti Ivan dulu V, baru si kakak. Ivan berlari lebih lambat daripada Rino, berarti Rino dulu, baru si Ivan. Oke. Indra berlari lebih cepat daripada Rino, berarti Indra dulu, baru si Rino. Oke, urutan yang benar berarti A, baru I, baru R, baru V, baru K. Anto, Indra, Rino, Ivan, Kakak yang A. Ivan tuh Kak yang pakai lambang V. Nomor 30, 9A. Nomor 30. Oke, 30 di mana ya? Sini aja. Belinda sangat rajin mengerjakan PR. Belinda selalu berteman dengan murid yang rajin selalu berteman dengan murid yang rajin mengerjakan PR. Dini adalah teman Belinda. Otomatis selalu berteman dengan murid yang mengerjakan PR. Berarti otomatis Dini adalah murid yang rajin mengerjakan PR. Yang C. Oke, sudah. Oke. Dan ditanyakan jam berapa nih? Oke. Oke. Kalau emang nggak ada, kalian tutup untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini ada banyak manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses selalu.